Pagi anak-anak, hari ini kita jumpa lagi di pelajaran olahraga. Nah, materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan gerak dominan dalam aktivitas senam lantai, khususnya untuk kelas 3. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan nantinya kalian memahami gerak dominan bertumpu, bergantung, keseimbangan, dan berpindah tempat dalam aktivitas senam lantai. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Senam lantai. Senam lantai itu disebut juga dengan senam artistik. Senam lantai atau senam artistik ini adalah senam yang dilakukan di atas matras. Gerakannya itu seperti berguling, bisa berguling ke depan atau berguling ke belakang, kemudian melenting, kemudian ada keseimbangan, lompatan atau loncatan, dan juga putaran. Senam lantai ini anak-anak merupakan olahraga senam yang cukup populer di dunia. Hal ini dikarenakan senam lantai dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, materi kita hari ini berkaitan dengan gerak dominan dalam senam lantai. Gerak dominan dalam senam lantai itu terdiri dari 9 macam anak-anak. Tapi yang akan kita bahas hari ini ada 4 macam gerak dominan di senam lantai. Apa saja gerak dominan di senam lantai itu? Yang pertama yaitu ada gerak dominan bertumpu. Kemudian ada gerak dominan bergantung. Ada gerak dominan keseimbangan. Ada gerak dominan berpindah. Ada juga tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan yang terakhir yaitu mendarat. Gerak dominan bertumpu. Gerak dominan bertumpu ini adalah gerak menekan pada suatu benda. Jadi gerak bertumpu itu adalah gerakan menekan pada suatu benda. Biasanya dilakukan untuk menahan berat badan atau dilakukan untuk mendapatkan kekuatan. Gerakan bertumpu ini dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh. Bisa dengan menggunakan tangan, menggunakan kepala, atau menggunakan kaki, seperti yang ada pada gambar di bawah. Kalian bisa mencoba melakukan gerakan bertumpu yang paling mudah di rumah, yaitu dengan gerakan bertumpu pada kaki. Gerak bertumpu pada kaki ini bisa kalian lakukan dengan cara loncat di tempat. Nah, adapun cara melakukannya yaitu pertama-tama kalian harus berdiri tegak, kemudian loncat dengan mengangkat kedua kaki ke atas. Nah, saat loncat pastikan pandangan mata ke depan. Dan yang terakhir, mendaratlah dengan menggunakan kedua kaki. Kemudian, gerak bertumpu yang dapat kalian lakukan juga di rumah, yaitu gerak berputar di udara. Gerakannya hampir sama dengan gerakan loncat. Hanya perbedaannya kalian lakukan gerakan berputar saat melayang di udara. Nah, adapun cara melakukannya yang pertama yaitu berdiri tegak, kemudian loncat, lakukan gerakan loncat atau mengangkat kaki ke atas. Nah, ketika kalian loncat ini, putarlah badan ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang terakhir, lakukan pendaratan. Nah, anak-anak, kalian juga bisa
memvariasikan gerakan ini dengan gerakan loncat di tempat. Lakukan awalnya yaitu loncat di tempat sebanyak 2 kali loncatan. Kemudian loncatan ketiga, lakukan loncatan dengan berputar ke kanan atau ke kiri. Nah, gerak dominan pada senam lantai yang selanjutnya yaitu adalah gerak dominan bergantung. Gerak bergantung ini adalah gerak berpegangan pada alat, sehingga posisi bahu kita lebih rendah dari alat tersebut. Berikut adalah gambar dari gerakan bergantung. Nah, cara melakukannya yaitu pertama-tama kalian harus berdiri tegak di bawah palang. Jadi pertama-tama pastikan dulu ya anak-anak, kalian harus mencari palang yang kuat, bisa terbuat dari kayu atau terbuat dari besi. Kemudian berdirilah di bawah palang. Setelah itu, loncat atau lakukan tolakan. Dan berpeganglah pada palang dengan menggunakan kedua tangan. Setelah kalian berpegang pada palang, luruskan tangan, tubuh, serta kaki kalian. Setelah itu, tahan hingga beberapa detik. Dan terakhir, lakukan pendaratan dengan menggunakan kedua kaki. Selanjutnya yaitu gerak dominan keseimbangan. Gerak keseimbangan ini adalah gerak yang dilakukan dengan daerah tumpuan yang sempit. Gerak keseimbangan ini anak-anak bisa kalian lakukan dengan bertumpu pada kaki dan tangan, atau bisa juga kalian lakukan dengan bertumpu pada kaki saja. Nah, adapun cara melakukan gerak bertumpu dengan menggunakan kaki dan tangan, yang pertama yaitu rapatkan kedua kaki kalian, kemudian kedua tangan menyentuh lantai. Setelah itu, angkat salah satu kaki kalian ke atas, tahan selama beberapa detik. Setelah itu, turunkan kaki kalian dan ganti dengan kaki yang satunya. Nah, sedangkan cara melakukan gerak keseimbangan dengan bertumpu pada kaki atau gerak menyerupai kapal terbang dapat dilakukan dengan cara berdiri tegak, kemudian rentangkan kedua tangan ke samping. Setelah itu luruskan kaki ke belakang, sehingga kepala, badan, dan kaki kalian itu sejajar. Nah, anak-anak, perlunya kalian merentangkan kedua tangan yaitu untuk menjaga keseimbangan tubuh kalian ya. Setelah kaki kalian lurus dengan badan dan kepala kalian, setelah semuanya sejajar, tahan gerakannya selama beberapa detik, dan setelah itu kembali ke posisi awal yaitu berdiri tegak. Gerak dominan yang terakhir yang kita pelajari yaitu adalah gerak berpindah atau disebut juga dengan gerak lokomotor. Gerak lokomotor ini anak-anak disebut juga gerak berpindah karena gerakan ini mengakibatkan perpindahan tempat. Pada senam lantai, gerak berpindah atau gerak lokomotor itu bisa saat melakukan gerakan berguling ke depan atau saat sedang melakukan gerakan berguling ke belakang. Seperti yang ada pada gambar di atas ya. Nah, karena gerakan berguling itu mengakibatkan perpindahan tempat, maka dia disebut juga dengan gerak lokomotor. Tapi, karena gerakan berguling ini susah untuk dilakukan, atau sangat bahaya ketika kalian melakukannya sendirian di rumah tanpa pengawasan bapak dan ibu guru, kalian bisa mencoba melakukan gerakan berpindah atau gerak lokomotor
motor dengan gerakan merangkak menerobos teman. Nah, jadi ini adalah gerakan variasi selain gerakan berguling. Gerak menerobos teman ini bisa kalian lakukan dengan cara meminta bantuan teman kalian atau ayah dan bunda kalian untuk berdiri di sekitar 3 meter dari jarak kalian. Setelah itu, minta teman kalian atau ayah bunda kalian untuk berdiri dengan membuka kaki selebar mungkin. Setelah itu, tugas kalian adalah lakukan gerak merangkak hingga melewati bawah kaki mereka. Seperti itu anak-anak. Nah, jadi selesai sudah materi kita hari ini. Untuk tugas kalian hari ini seperti biasa, jangan lupa untuk mampir ke kolom komentar, menuliskan nama, kelas, serta nomor absen kalian. Jangan lupa juga untuk mencatat materi yang telah saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.